Pada video ini kita akan membahas salah satu fasilitas yang dipastikan sering digunakan ketika menggunakan aplikasi MBOB Accounting, yaitu item. Jadi item ini lebih luas dibandingkan dengan persediaan, gitu ya. Jadi cakupannya ini item lebih luas, sehingga fasilitas item ini yang biasa juga digunakan dalam proses mengelola persediaan. Namun dalam video ini kita terlebih dahulu, atau di video ini hanya menjelaskan konsep mengenai item itu sendiri di dalam MBOB Accounting, khususnya mengenal beberapa istilah, gitu ya, yang akan ditemui dalam pengelolaan item. Oke, di video ini saya akan sajikan narasi tentang usaha dari 3 orang, yaitu dari Akila, Faika, dengan Kanita. Oke, narasi pertama, Akila ini memiliki usaha jual beli handphone dan suku cadang, serta memiliki jasa perbaikan HP. HP dan suku cadang yang dibeli itu dibeli dari para pedagang. Kemudian ada juga yang dibeli dari Kanita. Lalu Akila ini mempekerjakan beberapa orang yang ahli memperbaiki HP. Jadi karena memiliki salah satu usahanya itu jasa perbaikan, jadi mempekerjakan. Kemudian untuk menatahu usahanya, semua barang dagangannya baik yang HP maupun handphone itu ditempelkan kode barang, jadi semacam barcode lah ya. Kemudian di sana juga ada harga jualnya yang tertera. Kemudian Akila juga sudah memiliki catatan yang bagus tentang barangnya, gitu ya, baik yang HP maupun suku cadang. Memiliki catatan maksudnya Akila ini mencatat kapan membeli, kapan menjual di setiap item-item handphone dan suku cadang yang dimiliki. Kemudian berikutnya dia juga sudah membuat daftar tarif jasa perbaikan. Jadi misal perbaikan jenis ini, oke, tarifnya sekian. Untuk perbaikan seperti ini, tarifnya sekian, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya Faika. Faika ini hampir sama tadi usahanya dengan si Akila. Dia juga dagang HP dan suku cadang. Namun tidak mempekerjakan orang untuk memperbaiki HP, karena Faika ini menganggap itu bukan bisnis utamanya. Nah, sehingga dia tidak membuat daftar jasa perbaikan. Meskipun demikian, Faika ini bisa juga menerima pekerjaan perbaikan HP ketika dia memiliki waktu luang, ya. Nah, jadi karena ini kebetulan mungkin bisa, ya, mampu melakukan perbaikan, namun dia tidak membuka usaha jasa perbaikan HP. Dia fokus di usaha berdagang HP dan suku cadang. Kemudian yang ketiga, si Kanita. Kanita ini ya membeli HP, apa, suku cadang HP itu dari Akila maupun dari Faika tadi. Tapi suku cadang yang dibelinya ini bukan untuk diperdagangkan, digunakan untuk merangkai sehingga menjadi sebuah HP. Jadi ya semacam mengassembling atau memproduksi HP di sini, ya. Lalu poin lain, dia juga tidak menerima layanan jasa perbaikan HP. Jadi meskipun mampu merakit suku cadang menjadi HP, Kanita ini tidak menerima jasa perbaikan HP. Lalu suku cadang yang dibeli tadi ini tidak dijual, gitu ya. Jadi murni hanya digunakan sebagai bahan dalam proses merakit HP. Kemudian
si Faika ini juga sudah memiliki catatan tentang suku cadang. Jadi kapan membelinya, belinya dari siapa, ya, kapan menggunakan suku cadang. Lalu eh, si Kalita juga ini memiliki catatan sudah berapa banyak HP yang ada berapa HP yang masih dalam proses pekerjaan mengerjakan gitu ya. Kemudian memiliki juga catatan tentang sudah berapa HP yang sudah selesai dibuat. Nah, dari ketiga ini kita deteksi item. Nah, ternyata si Aquila ini memiliki item berupa HP itu sendiri, lalu suku cadang, kemudian jasa perbaikan. Ya, kalau kita lihat narasi tadi. Kemudian Faika, item yang dimiliki yaitu berupa HP dan suku cadang. Jasa perbaikan itu tidak dianggap sebagai item. Ya, pertama karena tidak resmi. Berikutnya ya kan tadi di narasinya tidak membuat catatan gitu ya tentang jasa perbaikan, karena jasa perbaikannya hanya dilaksanakan ketika memiliki waktu lowong ya. Lalu berikutnya Kanita. Kanita ini memiliki item berupa suku cadang, kemudian HP yang belum selesai, dan HP yang telah selesai. Jadi terutama yang ini ya, HP yang belum selesai dan HP yang telah selesai. Jadi itu dianggap dua hal yang berbeda. Ya, oke. Sekarang kita kenal beberapa istilah terlebih dahulu. Yang pertama, I buy this item. Nah, I buy this item ini menggambarkan item yang harus dibeli agar perusahaan dapat memiliki item tersebut. Nah, contohnya item HP dan suku cadang yang dimiliki oleh Aquila. Aquila ini supaya memiliki HP dan suku cadang yang harus membeli dulu. Ya. Lalu item HP dan suku cadang yang ada di Faika. Sama tadi ya, Faika ini ya harus membeli HP dan suku cadang. Kemudian berikutnya bagi Kanita ya suku cadang itu adalah item yang dia harus beli. Nah, berarti kontranya ada item yang tidak perlu dibeli. Contoh lain jasa perbaikan bagi Aquila ya kan bukan sesuatu yang dibeli ya. Kemudian HP yang belum selesai di sisi Kanita ya. Ini kan Kanita tidak mungkin membeli HP yang belum selesai ya. Yang dibeli Kanita adalah suku cadangnya ya, ini yang dibeli oleh Kanita. Tapi item HP yang sementara dalam proses dirakit itu bukan item yang dibeli. Demikian juga HP yang sudah selesai dibuat oleh Kanita itu bukan item yang dibeli. Ya, oke, mudah-mudahan sampai di sini kalian sudah paham tentang istilah I buy this item. Jadi ini menggambarkan dibeli tidaknya suatu item. Kemudian berikutnya I sell this item. I sell this item ini ya ketika item tadi itu bisa dijual atau tidak. Ya, jadi contoh item HP, suku cadang, kemudian jasa perbaikan bagi Aquila itu kan sesuatu yang dijual, yang bisa menghasilkan uang. Kemudian item HP dan item suku cadang di sisi Faika itu kan sesuatu yang dijual. Dan berikutnya adalah HP yang telah selesai dibuat oleh Kanita, itu kan tujuannya untuk dijual. Nah, item yang lain ya tidak dijual, seperti suku cadang bagi Kanita. Nah, itu kan tidak dijual. Ya. Lalu HP yang belum selesai di sisi Kanita itu kan bukan barang yang bisa dijual. Ya, oke. Kemudian berikutnya I inventory this item. I inventory this item ini kalau item tersebut disimpan
bisa disimpan gitu ya. Atau bisa diketahui berapa unit, berapa biji, atau berapa nilai dari item yang sementara dimiliki. Ya. Contoh item yang jumlah unit itu bisa diketahui atau bisa disimpan untuk item HP dan suku cadang bagi Aquila. Karena diketahui, oh Aquila ini memiliki sekian HP, Aquila ini memiliki sekian banyak suku cadang, ya. Suku cadang A mungkin ada sekian biji, sekian unit dengan nilainya sekian. Ya. Nah, contoh item yang tidak mungkin diketahui jumlahnya, item jasa perbaikan di sisi Aquila. Karena kita tidak tahu, Aquila ada berapa item jasa perbaikan. Emang itu kan susah untuk dijawab. Ya. Oke. Kemudian berikutnya kita kenal asset account for item inventory. Nah, ini akun yang menggambarkan total dari item. Ya. Nah, ini pasti hanya untuk item-item yang bisa disimpan, ya. Asset account for item inventory. Jadi akun yang digunakan melihat nilai total item yang sementara dimiliki atau disimpan. Oke, realnya kira-kira seperti ini. Aquila ini punya 4 HP. Jadi dia memiliki, kemudian nilainya ini dari yang 4 itu 20 juta. Kemudian punya juga HP merek E 2 unit dengan nilai 15 juta. Nah, total semuanya ya 35. HP yang dimiliki oleh Aquila ini harus bisa tersajikan di dalam neraca. Nah, item total ini itu disajikan pada persediaan barang dagang sebanyak 35 juta. Ya, 35 juta sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan asset account for item inventory. Jadi akun yang digunakan oleh perusahaan yang mencerminkan nilai item yang sementara dimiliki. Ya, oke. Nah, berarti sama halnya dengan suku cadang, ya. Apabila Aquila ini memiliki suku cadang dengan nilai total 20 juta, gitu ya. Nah, item ini harus bisa tersajikan di dalam neraca. Ya, persediaan suku cadang sebanyak 20 juta. Persediaan barang dagang sebanyak 20 juta. Ya. Nah, kemudian dalam proses menyajikan, total item HP dan suku cadang yang dimiliki oleh Aquila ini bisa jadi disatukan dalam satu akun. Ya, jadi contohnya ini. Suku HP itu 35 juta, lalu memiliki juga suku cadang 20 juta. Nah, semuanya ini disajikan dalam satu akun persediaan barang dagangan. Tetapi bisa juga disajikan dalam akun yang terpisah. Misal persediaan barang dagang HP 35 juta, persediaan barang dagang suku cadang 20 juta. Ya, nah itu teknis kebijakan dari sisi perusahaan. Nah, poin yang kita mau tangkap dulu dari sini adalah mengenal istilah asset account for item inventory. Jadi akun yang digunakan oleh perusahaan yang akan menggambarkan nilai total item yang sementara dimiliki. Disebut asset account for item inventory. Nah, sekarang kira-kira akun apa yang menggambarkan nilai total jasa perbaikan yang sementara dimiliki oleh Aquila? Tadi kan Aquila memiliki item jasa perbaikan, gitu ya. Oke, ingat
item ini adalah item yang tidak mungkin ada wujud fisiknya, sehingga ya tidak mungkin disimpan. Kalau seperti begitu, berarti ini tidak ada akun yang bisa menggambarkan di dalam laporan, karena tidak mungkin dilaporkan, oh item jasa perbaikan yang sementara dimiliki Akila sekian banyak ya dengan nilai sekian. Jadi tidak ada ya. Kemudian berikutnya kita lihat di orang yang lain. Pada akun apa kira-kira yang bisa menggambarkan suku cadang yang dimiliki oleh Kanita? Ingat tadi Kanita punya item suku cadang, kita deteksi juga. Lalu kira-kira di akun mana bisa tertera pada laporan tentang semua HP belum jadi yang dimiliki Kanita? Lalu kita cari juga, coba kira-kira di akun mana ya kita bisa membaca semua HP yang telah selesai atau yang siap dijual, yang sementara dimiliki oleh Akila. Oke, kita lihat. Untuk suku cadang yang dimiliki oleh Kanita ini, ini bisa disajikan di dalam akun persediaan bahan baku. Ingat meskipun barangnya sama-sama suku cadang, coba kalau kita bandingkan tadi dengan kepunyaan Akila, ya ini meskipun suku cadang, tapi di sini diistilahkan sebagai persediaan barang dagangan, karena suku cadang ini adalah merupakan dagangan bagi Akila. Nah, lain halnya tadi dengan Kanita. Suku cadang ini kan bukan dagangan buat Kanita. Suku cadang ini digunakan sebagai bahan untuk membuat HP. Makanya disediakan persediaan bahan baku. Ya. Lalu berikutnya HP yang belum selesai, ya istilahnya HP dalam proses, atau istilah umumnya adalah persediaan barang dalam proses. Dan yang terakhir adalah HP yang sementara atau yang sudah selesai yang dimiliki oleh Kanita ini bisa disajikan dengan persediaan produk jadi atau persediaan HP bisa dijual. Nah itu kira-kira. Mudah-mudahan sampai di sini kalian sudah paham dengan asset account for item inventory. Oke, kita lanjut istilah berikutnya. Income account for tracking sales. Jadi katanya akun yang digunakan untuk melihat atau mengetahui nilai hasil penjualan item. Oke, item ini saya sudah menjual sekian banyak, baik tunai maupun kredit. Oh, hasilnya ini nilai penjualannya bisa dilihat di akun apa gitu. Income account for tracking sales. Nah, sekarang kita coba lihat. Jika item HP maupun suku cadang yang dimiliki oleh Akila dijual baik secara tunai maupun secara kredit, akun apa kira-kira yang digunakan untuk mencatat nilai penjualannya? Ya, kira-kira di akun mana? Oke, HP dan suku cadang saya sudah menjual sekian banyak. Kalau mau lihat, udah di akun ini terlihat. Oke, biasanya terlihat di akun penjualan barang dagangan. Nah, jadi inilah akun yang disebut dengan income account for tracking sales. Akun yang menggambarkan total hasil penjualan dari item. Oke. Hasil penjualan ini bisa jadi disatukan dalam satu, seperti hasil penjualan dan HP dan suku cadang. Bisa jadi disajikan dalam satu akun, bisa juga disajikan secara terpisah. Jadi dibuat penjualan barang dagang HP, penjualan barang dagang suku cadang. Ya.
Oke, berikutnya kita coba lihat lagi. Jika Akila menyelesaikan pekerjaan perbaikan HP, ya, tadi Akila memiliki satu item perbaikan. Kira-kira di akun mana bisa disajikan? Oke, yang biasa kita ketemu adalah pendapatan jasa. Ya. Nah, dia bukan barang dagangan ya, ada jasa perbaikan. Oke, kita berikutnya kenal lagi cost of sales account. Jadi akun yang digunakan untuk mengetahui atau melihat nilai yang melekat pada barang yang terjual. Ya, oke. Contoh ini, Akila ini menjual HP. Ya, dijual dengan harga 1.500.000. Dulunya HP ini yang dijual 1 juta itu dibeli oleh Akila seharga 1 juta. Nah, nilai 1 juta inilah yang disebut dengan nilai yang melekat pada item yang dijual oleh Akila. Nah, nilai ini biasanya disajikan di dalam akun harga pokok penjualan. Nah, ini yang disebut dengan cost of sales account. Ya. Kemudian coba kita lihat lagi berikutnya. Ya, contoh. HP yang dijual oleh Kanita itu bukan dibeli, tapi kan buat sendiri. Nah, contoh, waktu Kanita membuat HP ini, ya, misal dia buat 2 HP, Kanita itu butuh suku cadang senilai 1 juta. Jadi 1 juta ini sudah untuk 2 buah HP. Lalu membayar gaji karyawan yang membuat HP sebesar 200. Jadinya 200.000 gaji untuk membuat 2 HP ini. Kemudian diperkirakan juga biaya listrik yang digunakan dalam rangka membuat HP ini sebesar 20.000. Berarti kalau begitu, untuk menghasilkan 2 buah HP ini, total biaya yang dikeluarkan itu sebesar 1.220.000. Atau kalau dirata-ratakan berarti satu HP-nya ini menelan biaya sebesar 610.000. Ya. Nah, apabila si Kanita ini menjual 1 unit, ya, maka nilai 1 unit yang dijual itu akan tertera di akun harga pokok penjualan. Ya, jadi ini yang disebut cost of sales account. Kemudian istilah lain yang biasa akan kita temui nanti adalah istilah standar cost. Ya, jadi ini adalah biaya standar yang kita gunakan. Kita ngambil contoh, misal mau membeli HP, lalu kita perkirakan harga dari HP yang akan kita beli. Jika harganya melebihi dari yang diperkirakan ini, maka kemungkinan membatalkan niat kita untuk membeli. Nah, itu disebut dengan standar cost. Saya mau beli ini tapi harganya ya maksimal sekian saja. Kalau lebih dari itu kayaknya jangan deh. Ya, standar cost. Lalu berikutnya kita juga akan ketemu dengan istilah base selling price dan actual selling price. Ya, ini adalah harga jual yang direncanakan. Lalu actual selling price ini adalah harga aktualnya, harga real yang terjadi ketika bertransaksi. Jadi dicontoh di sini, harga HP merek X yang tertera di daftar itu katanya 2 juta. Tetapi di faktanya waktu bertransaksi justru kadang dijual 1.700.000, kadang dijual 2.200.000. Intinya berbeda dengan daftar yang direncanakan. Nah, inilah yang disebut dengan base selling price.
sedangkan yang 1.700.000 atau 2.200.000 itu disebut dengan aktualnya, harga yang terjadi ketika bertransaksi. Kemudian berikutnya selling unit ya, atau jadi ini kadang kita ketemu buying unit atau selling unit ya, unit. Tapi punya adalah unit measure-nya, adalah satuan dari item. Saya kira ini umum. Satuannya item ini apa? Unit kayak kilogram, meter, lembar dan lain-lain ya. Jadi nanti kita akan ketemu dengan istilah unit of measure. Berikutnya number of item per buying atau per selling unit. Jadi jumlah item baik membeli maupun menjual. Jumlah kelipatan pada saat membeli atau menjual item. Contoh ya. Misal HP merek X itu memiliki number of item per buying unit sebanyak 5, maka maknanya kalau di fakturnya diisi membeli HP merek X sebanyak 3, maka kita dianggap membeli sebanyak 15. 15 itu adalah number buyingnya, lalu 3 adalah yang tertera di faktur. Kemudian berikutnya akan dikenal juga istilah inklusif eksklusif. Jadi ini di dalam harga biasanya kita ketemu, oh harga ini Pak sudah termasuk pajak. Oh di dalam harga ini belum ada unsur pajak. Nah, itu yang dikenal. Jadi kalau sudah termasuk pajak disilakan inklusif, tapi kalau belum ada unsur pajak di dalam harganya disebut dengan exclusive tax. Oke, saya kira itu beberapa istilah yang nanti kita akan temui ya pada saat mengelola item.